Saudaraku, kami mengumpulkan pertanyaan tentang sholat yang datang pada kami dari media sosial. Ada beberapa pertanyaan yang sangat sulit, dan ada pertanyaan yang akan membuatmu berkeringat. Kurasa aku tak layak berdiri di hadapan Tuhan. Aku tak berhijab, pantaskah aku sholat? Bagaimana aku bisa menghadap Tuhan dengan dosaku? Ku tanya pertanyaan-pertanyaan singkat ini, dan aku ingin kamu menjawab singkat, yakinkan aku. Saudaraku, hal paling sulit tentang sholat adalah ini. Sholat bukanlah ibadah sekali saja, tapi ibadah tanpa akhir dan tanpa henti yang harus terus kita lakukan. Karena sholat adalah ibadah yang harus dilakukan setiap beberapa jam, setiap hari, sholat bukanlah ibadah yang dilakukan sekali saja. Sulit dilakukan bagi banyak orang. Bagaimana menurutmu? Apa artinya tanpa akhir? Rasanya seperti jutaan tahun, tapi tidak juga. Nanti akan berakhir juga, lalu kita di surga atau neraka. Akhirat akan mulai. Tidak ada kewajiban seperti sholat di surga. Jadi sholat akan berakhir suatu hari nanti kan? 5 tahun, 1 tahun, mungkin besok. Kalau dibandingkan kehidupan abadi, rasa sulit sholat 30 tahun bukanlah apa-apa. Ia seperti menyentuh benda kecil dengan jarimu, dibanding balasan yang didapatkan dalam kehidupan abadi. Juga kamu harus berpikir lebih dalam. Contohnya, apakah kita punya jaminan bahwa besok kita masih hidup? Tidak. Kamu tak bertanggung jawab untuk sholat esok hari. Tanggung jawabmu hanya untuk sholat hari ini. Kalau besok masih hidup, barulah kamu bertanggung jawab sholat lagi. Jadi tanggung jawabmu hanya untuk 50 atau 60 menit sholat hari ini. Tak logis kalau aku mulai makan sekarang untuk pekan depan atau seterusnya kan? Kamu hanya makan sesuai kebutuhan hari itu. Serupa, jika seseorang berpikir tahun depan akan berbuat atau 10 tahun lagi, kesabarannya akan habis. Dia akan berpikir takkan ada akhirnya. Namun jika dikatakan, tanggung jawabku hanya untuk sholat hari ini, pandangannya akan berubah drastis. Dia akan sholat dengan ikhlas dan berkata, ku mulai hari yang baru. Ruhku, hatiku perlu makanan spiritual. Saudaraku, ya, kamu meyakinkanku. Tapi bagaimana dengan sholat pagi hari atau subuh? Ada kesulitan tersendiri terkait sholat di awal pagi. Sholat sore asar itu pada siang hari, sholat maghrib di awal malam, dan sholat isya pada malam hari sebelum tidur. Tapi terdapat istilah, bangun untuk sholat subuh. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya ada metode yang sangat praktis, tapi aku tak yakin apakah cocok untuk semua orang atau tidak. Jika kamu ingin bangun untuk sholat di awal pagi dengan mudah, minumlah 1 liter air sebelum tidur. Kamu akan bangun dengan mudah. Bahkan untuk sholat tahajud jika minum 2 liter air. Metode spiritualnya begini, memiliki iman yang kuat adalah faktor terbesar. Dengan kata lain, jika seseorang membaca buku, menonton video Islami yang menguatkan imannya dan ibadahnya, kemungkinan bangun untuk sholat di awal pagi sangat tinggi. Singkatnya, solusinya begini. Memiliki atmosfer dan motivasi spiritual akan membangunkanmu. Lalu bagaimana dengan wudhu? Wudhu itu sulit bagi orang-orang, terutama ketika udara sedang dingin. Di musim dingin pula, wudhu dengan air dingin sangat sulit. Saudaraku, tolong yakinkan kami. Terkadang sangatlah sulit. Hal ini bisa berubah sedikit kalau terkait kaki kan? Terutama jika kamu di luar atau di rumah tanpa sistem pemanasan. Tetapi kalau sudah jadi otomatis di kepalamu, masalah malas tidak akan terjadi. Contohnya, ketika waktu untuk sholat maghrib, kita tak berkata haruskah sholat? Karena sudah menjadi kebiasaan, standar, seperti kebiasaan membasuh wajah ketika bangun di pagi hari. Sudah kebiasaan bagi seseorang untuk berwudu, terutama jika dilakukan dalam jangka panjang. Jika dilakukannya untuk 1 atau 2 tahun, kebiasaannya jadi sempurna. Jadi alasan kamu tidak sholat bukan lagi karena kamu merasa sulit berwudu. Rasulullah SAW berkata, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik dari seluruh dunia dan seisinya. Ketika berpikir balasan yang akan kamu dapat dari perbuatanmu, kemalasan menghilang. Bayangkan jika kukatakan padamu kita akan membentuk tubuh bersama selama 40 hari. Kamu itu sebenarnya tidak suka binaraga. Jadi kamu bilang, maaf saudaraku, aku tidak mau. Tapi jika ku bilang, lakukan untuk 40 hari saja, lalu kuberikan Ferrariku kepadamu. Akankah kamu melakukannya? Pasti iya. Kenapa sebelumnya tidak kamu lakukan? Kalau kamu pikir balasannya, kamu bilang sangat murah untuk membina raga selama 40 hari demi Ferrari. Jadi ku ingin bertanya, tepatkah sikap malas melakukan sholat selama sejam sehari atau berwudu? Jika balasannya Ferrari abadi, surga abadi. Saudaraku, mungkin ada pikiran berikut. Aku sangat berdosa. Aku banyak bersalah terhadap Allah dalam hidupku. Dan kamu bilang aku harus sholat.
Aku berdosa terhadap Allah. Bagaimana aku bisa menghadap Allah dengan dosa-dosaku? Kurasa aku tidak layak berdiri di hadapan Allah. Kamu tidak layak. Siapa dari kita yang layak berdiri di hadapan Allah? Kupikir pertanyaan ini tidak tepat. Jika kamu ingin tak berdosa dulu, lalu baru memulai sholat, takkan ada yang sholat. Karena kita takkan bisa tanpa kesalahan. Apakah kita nabi? Bukan. Jadinya akan selalu seperti ini. Sementara masih ada dosa dalam hidup kita. Harus ada juga sholat pada waktu yang sama. Jadi kamu dan aku muslim berdosa, namun juga muslim yang sholat. Saudaraku, bukankah itu munafik? Pikirkan dua orang yang menghadap Allah. Yang pertama melakukan dosa dan hal-hal haram, di samping melakukan dosa besar karena tidak melakukan sholat 5 waktu. Tidak sholat juga berdosa. Ini lebih baik? Atau seseorang yang berdosa tapi melakukan sholat? Yang mana lebih baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, niscaya Allah akan menghilangkanmu dan menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka sebagai gantimu. Apa yang Allah inginkan? Bertobat setelah berdosa. Artinya, jatuh itu alamiah. Yang Allah inginkan upaya kita untuk bangkit dan lanjut setelah jatuh. Dia tak berkata, dia berdosa, hapus semua pahala sholatnya. Dia tak berkata ini. Ada perbuatan baikmu, juga ada perbuatan burukmu. Jika dosamu tidak bisa kamu hentikan, pikiranmu harusnya seperti ini. Jika tak bisa kuhentikan dosaku, aku akan berbuat baik lebih banyak untuk melampaui dosaku. Jadi saudaraku, bagaimana kamu memulainya? Apakah kamu langsung berhenti berdosa ketika kamu tersadar? Apakah kamu langsung melakukan sholat dan ibadah lainnya? Semuanya berproses. Dulu aku belajar di Universitas EG, waktu umurku 20 tahunan. Dan gaya hidupku sangat buruk. Tak seorang pun temanku yang sholat. Kalimat inilah yang muncul di pikiranku lalu mengubah hidupku. Dan Allah memberiku hidayah. Seseorang yang sholat selama 40 hari, dia tak akan berhenti sholat. Ku dengar sekali dari lubuk hatiku. Kusadari dunia sedang menuju kekosongan sangat serius. Bahwa kita tak punya apapun, bahwa kita hanya pemegang amanah. Dan bahwa kita sebenarnya tak memiliki apapun. Aku akan dikubur 50 tahun lagi. Jadi kumulai sholat 5 waktu. Kusadari aku masih melakukan sejumlah dosa. Aku belum bisa berhenti berdosa. Kupikir aku harus meninggalkan sholat atau dosa. Lalu kupikir aku akan lanjut sholat. Sholatku akan mendorongku tak berbuat dosa. Dan menariknya, dosa-dosa yang ingin kuhindari mulai tak kulakukan. Lalu arti sebuah ayat. Kubaca ayat 45 dari surat Al-Ankabut, di mana Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku, kamu menjelaskan sangat baik, tapi di beberapa tempat hal-hal ini lebih sulit. Contohnya, kebanyakan teman kita dalam kondisi kuliah atau kerja mungkin tidak mudah melakukan sholat di tempat kerja atau di universitas. Bolehkah jika teman kita menunda sholat dan melakukannya nanti ketika mereka berada di situasi yang sulit? Tidak. Kuberikan ujian hari Minggu untuk temanku yang berkata ingin sholat tapi kuliah, kerja, dan lain-lain. Ujian hari Minggunya seperti ini. Kamu kerja atau pergi ke kampus pada hari biasa, tapi kamu libur pada hari Minggu kan? Jika kamu tidak sholat juga pada hari Minggu, kamu harus berpikir, apakah setan menipuku? Pikirkan begini, apa yang kamu takutkan? Maksudku, apakah kamu takut seseorang akan mengejekmu di kampus? Kamu tak malu ketika melakukan dosa pada masa lalu? Apakah kamu merasa malu untuk melakukan sholat? Tidak ada yang mengatakan, berhenti, kamu tak bisa ke toilet ketika di tempat kerja. Tak boleh. Berapa lama waktu untuk ke toilet? 10 menit? 15 menit? Kamu bisa sholat dalam 15 menit juga. Jika lebih dikejar waktu, kamu hanya bisa melakukan sholat wajib. Dalam agama kita, tak ada namanya menunda sholat. Saudaraku, jika kamu ingin menundanya, kamu pasti punya alasan. Jika ingin melakukannya, kamu pasti mendapatkan cara melakukannya. Saudaraku, ada juga yang seperti ini. Beberapa orang mulai sholat berulang kali dan gagal. Contohnya, seseorang yang mulai mencoba sholat 20 kali bisa hilang percaya diri setelah beberapa waktu. Mereka bilang, sudah kucoba tapi gagal. Ada orang yang berpikir bahwa mereka harus memiliki motivasi yang berbeda. Bagaimana menurutmu tentang mereka? Ada metodeku yang sangat baik untuk itu. Aku menyebutnya mengikuti arus. Bayangkan ada sungai dengan arus kuat. Bayangkan saking kuatnya, kamu tak bisa ke kiri atau ke kanan. Kamu di tengah-tengah arus yang mengalir ke surga. Kamu jadi mengikuti arus saja. Bayangkan ini seperti dosa di kanan dan di kiri. Kamu di tengah-tengah. Arus ini secara otomatis membawamu ke surga. Benar kan? Arusnya kuat, tak bisa berenang ke kiri atau ke kanan. Apa yang dimaksud arus pada contoh ini?
Arus adalah teman sejati, teman agamis, teman yang membawamu ke jalan Allah. Ketika mengecek daftar teman WhatsApp-mu, lihat 20 orang. 20 orang seperti ini. Jika dari 20 orang itu adalah orang yang melakukan sholat, bertakwa dan beribadah, mereka pasti membawamu dalam arus ke tempat indah. Di sisi lain, jika arusnya sangat kuat tapi membawamu ke neraka, maksudku teman jahat, ia akan menghalangimu melakukan sholat atau beribadah. Hal terbaik untuk dilakukan adalah jika kamu meningkatkan interaksimu dengan teman yang mengarahkanmu ke kebaikan, kamu akan ke tempat yang baik. Kita semua manusia. Kita terdampak oleh orang-orang di sekitar kita. Kita terpengaruh buku yang kita baca, video yang kita tonton. Jika kamu memilih dengan hati-hati sumber yang mempengaruhimu, buku, video, orang, kamu ibarat masuk ke sungai yang arusnya membawa ke tempat indah. Sejumlah wanita bermasalah begini. Aku tak berhijab. Bagaimana aku bisa sholat jika aku tidak mematuhi perintah hijab? Tak bisa. Mungkin ada yang berpikir begitu. Bagaimana menurutmu? Suatu waktu, ibuku pergi ke masjid, mungkin di dalam pusat perbelanjaan. Dia berkata, "Anakku, tahukah kamu banyak wanita yang tak berhijab namun sholat di masjid? Mereka ke masjid mengambil mukena dari tas mereka lalu sholat." Aku terkejut, dan dia meneruskan, "Ada banyak wanita yang juga berhijab tapi tidak sholat." Menarik. Apakah benar atau salah? Pasti tidak benar tak berhijab. Sulit untuk berhijab, tapi pikiran ini tak benar juga. Karena aku tak berhijab, sholatku tidak sah. Itu semua tidak benar. Tidak ada ulama yang pernah berkata begitu. Kamu melakukan sholat sekaligus berhijab dan memenuhi kewajiban fardumu. Dengan kata lain, kita semua melakukan semua ini secara sadar kan? Berpikirlah seperti ini. Kecepatanmu 200 km ketika mengemudi. Polisi melihatmu lalu menghentikanmu. Kamu tidak memakai sabuk pengaman dan kamu melampaui batas kecepatan. Polisi berkata, "Kenapa kamu melampaui batas kecepatan?" Apakah lalu aku berkata begini, "Karena aku melanggar aturan tentang memakai sabuk pengaman, kuputuskan melanggar semua aturan." Begitukah? Tidak. Setidaknya kamu tidak ingin membayar denda terkait sabuk, ya kan? Kita mungkin melakukan dosa, tapi itu tak menghalangi kita melakukan sholat. Bahkan jika seseorang tak berhijab, ibadah-ibadahnya yang lain dihitung ditambah dengan sholatnya. Dia harus terus melakukan sholat dengan syarat dia harus berhijab ketika sholat, kan? Insya Allah, sholat akan menjadi sarana untuk berhijab seiring waktu. Saudaraku, ketika aku pertama melakukan sholat, aku menikmatinya. Aku tak bisa mendapatkan kenikmatan itu lagi. Kenapa begitu? Dan apa solusinya? Ya, itu satu hal yang paling sering terjadi ketika seseorang mulai sholat. Dampak memulai sholat dapat terlihat jelas, karena ruhnya sangat lapar dalam waktu lama. Kamu tahu, ketika kamu makan, ketika lapar, kamu dapat lebih banyak rasa dari biasanya. Jadi, ketika seseorang terbiasa sholat, dia tak bisa lagi merasa lapar seperti pertama kali. Dia harus fokus pada makna agar merasakannya. Dia harus berpikir tentang rahmat Allah, kebutuhannya menghadap Allah. Jadi dia bisa merasakan atmosfernya. Ketika seseorang mulai melakukan sholat, Allah memberikannya kenikmatan pada hari pertama agar dia tetap sholat. Allah mendorongnya, tapi tak berapa lama Allah menguji keikhlasan hambanya dengan menghilangkan kenikmatan. Apakah dia sholat karena nikmat? Atau dia tetap sholat ketika tak nikmat lagi? Seseorang terbukti ikhlas ketika dia tetap berbuat walaupun tak nikmat. Tingkatnya lebih tinggi. Dengan kata lain, fakta bahwa kamu tidak bisa merasa nikmat bukan berarti tingkatanmu rendah. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa kamu bisa mencapai sesuatu. Kalau tidak, pencarian kenikmatan yang berkelanjutan dalam ibadah berubah menjadi penyembahan bersyarat. Jika nikmat, aku sholat. Jika tidak, tak sholat. Bisakah kita berkata begitu? Tentu tidak. Ibadah hanya karena nikmat mengurangi keikhlasan beribadah. Kita harus beribadah karena Allah. Kenikmatan hanyalah pendorong saja. Akhirnya izinkanku mengutip kata-kata Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari seorang lelaki berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Aku tidak sholat, tapi Allah tidak menghukumku sama sekali." Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Adakah hukuman yang lebih besar dari ini?" Saudaraku, pertanyaan terakhir. Apa pesanmu terhadap orang yang masih belum yakin? Lihatlah kehidupanmu. Kenapa kamu bernapas? Kenapa kamu hidup? Apa tujuan kehidupan? Menyelesaikan SMA, lulus dari universitas. Oke. Lalu, aku akan bekerja yang bagus. Oke. Lalu, aku akan mendapatkan banyak uang dan menjadi kaya. Oke. Lalu, semua hanyalah sarana. Kemana kamu akan pergi? Jangan jalan hidupmu begitu saja. Apa tujuanmu? Apakah di atas itu semua adalah tujuan manusia? Kamu tahu, ada pertanyaan ketika wawancara kerja.
Di mana kamu melihat dirimu 10 tahun lagi? Kupikir kamu harus bertanya hal ini. Di mana kamu melihat dirimu setelah 100 tahun? Pertanyaannya sangat serius. Pikirkan tentang 100 tahun lagi. Di mana kamu akan berada? Izinkan aku menjawab. Kamu pasti akan berada di bawah tanah, tanpa terkecuali. Apakah kamu Muslim? Ya, kami Muslim. Apa yang menjadi perintah mutlak dalam agama Islam? Sholat. Kenapa tak kamu lakukan? Kamu bekerja 12 jam sehari. Kamu dapat sejumlah gaji. Kamu berusaha keras untuk bosmu. Kamu melakukan tugas yang lebih sulit dari sholat. Untuk apa? Untuk uang. Di sisi lain, Tuhanmu memberikanmu surga abadi. Surga abadi dan tak berakhir. Dia tak mau membuatmu kesulitan. Dia hanya mau kamu sholat 1 jam sehari. Sesuatu yang hanya mengambil 4% harimu. Sholat bukanlah sesuatu yang membuatmu menderita. Membuatmu mengangkat beban di pundakmu. Orang membayar meditasi. Membayar kedamaian pikiran. Kedamaian hati. Sholat memberimu kedamaian pikiran dan ketenangan di dunia ini. Sholat membuatmu bahagia di dunia ini dan akan menjadi cara ke surga abadi di akhirat. Jika menurutmu sholat tidak perlu, lakukan saja. Ada gaji tertentu yang kamu dapatkan setelah 12 jam bekerja. Di sisi lain, ada surga abadi. Tapi katamu, aku tidak ingin sholat sejam sehari untuk surga abadi. Tidak masuk akal. Azan berkumandang, hayyalas sholah. Allah berfirman, marilah kita dirikan sholat. Dia mengundangmu. Sebaliknya kamu bilang, aku tak datang ya Allah. Aku tak datang ke hadapanmu. Kamu tak berkata secara lisan, tapi kamu berkata dengan tidak sholat. Kamu seperti mengatakan begitu. Kamu berkata bahwa aku tak ingin hadir di hadapanmu. Aku tidak mau. Kujual jiwaku ke bosku untuk digaji lalu menikmati hidup. Tentangmu ya Allah dan surga abadi. Aku tak tertarik sama sekali. Kamu tak berkata secara lisan, tapi secara tindakan. Letakkan tanganmu di hatimu dan katakan padaku, apakah begitu sulit bagimu? Lihat orang-orang yang sholat di sekelilingmu. Menyesalkah mereka? Tanyalah. Dan jika dikatakan aku menyesal telah sholat selama 5 tahun ini. Oke, jika begitu, jangan sholat. Tapi mereka semua akan berkata, Alhamdulillah, hal terbaik dalam hidupku ketika mulai melaksanakan sholat. Apa yang kamu tunggu? Berhentilah mencari alasan. Aku mau selesaikan sekolahku dulu. Aku mau nikah dulu baru mulai sholat. Ketika hidupku mapan dan rutin, akan kumulai. Ku ingin mulai, tapi kerjaku, lingkunganku tak sesuai sekarang. Lingkungan kampus tidak sesuai. Saudaraku, hilangkan semua alasan. Hancurkan pemikiran seperti itu. Buang jauh-jauh. Semua itu dari setan. Lupakanlah. Angkat tanganmu seperti ini. Ucap, Allahu Akbar. Buang dunia ke belakangmu. Ucapkan Allahu Akbar. Ucap, Tuhanku, ku datang menghadapmu. Ucap, hamba datang untuk bertobat. Hamba datang kepadamu Tuhanku. Satukan tanganmu di atas perutmu dan pegang erat-erat. Bentangkan sajadahmu. Kamu tak akan rugi. Kamu akan dapat surga abadi. Insya Allah. Jika Allah memerintahkan sesuatu, hal ini mutlak. Mungkinkah tawar-menawar dengan Allah? Pahamkah kamu bahwa itulah tipu daya setan? Lihatlah kuburan itu. Kuburan penuh dengan manusia yang menunda-nunda. Mereka penuh manusia yang berkata, sumpah, aku akan mulai sholat ketika hidupku sudah mapan. Lingkunganku tak sesuai, jadi aku akan sholat nanti. Omong kosong berkata akan kutunda. Ada ribuan jutaan manusia di kubur yang penuh dengan penyesalan. Manusia menderita di alam kubur karena menunda sholat. Ucap bismillah, bentangkan sajadahmu dan ucap, Allah, hamba datang kepadamu. Semua alasan sudah berakhir. Aku di hadapanmu sekarang.